Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya teman-teman? Apakah hari-harimu sekarang menyenangkan? Semoga hari-harimu baik-baik saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 5 kelas 5 tentang kompetensi dasar 3.7, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, dan kompetensi dasar 4.7 yaitu menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, jadi anak-anak atau adik-adik sekalian, sebelum saya menjelaskan tentang materi yang akan saya jelaskan, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari dapat banyak diambil hikmahnya. Mari kita mulai. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Nah, cukup. Untuk teman-teman semua, silahkan persiapkan alat tulis kalian dan catat apabila menurut kalian itu penting dan bermanfaat ya. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini perkenalkan nama Kakak Fajar Ramadan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, bagaimana sekarang adik-adik atau teman-teman semua? Sudah mempersiapkan alat tulisnya ya? Seperti yang tadi saya bilang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemaparan materi tentang teks non-fiksi. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan apa itu teks non-fiksi. Nah, bisa dilihat di sini teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Bisa digarisbawahi ya teman-teman, teks non-fiksi itu adalah yang berisi informasi berdasarkan fakta dan kenyataan. Lalu teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Nah, berarti di sini teks non-fiksi dapat kita temukan di dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Nah, di sini ada teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Nah, berarti yang termasuk ke dalam teks non-fiksi contohnya itu esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Nanti di selanjutnya akan saya paparkan satu persatu. Nah, terus teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Nah, jadi teman-teman semua, kalau mau memahami lebih dalam teks non-fiksi, itu kita harus dapat menggali informasi dari teks tersebut ya. Nah, sekarang untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan seksama teks tersebut. Nah, jadi kalau kita mau memahami teks non-fiksi, menggali informasi tentang teks non-fiksi itu, kita harus membaca dengan seksama. Artinya kita harus membaca dengan sungguh-sungguh, harus membaca dengan teliti gitu, kayak yang sudah dipaparkan di sini, dengan cara seksama gitu ya.
Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri teks non-fiksi. Ciri-ciri teks non-fiksi di sini ada 4. Yang pertama, ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa. Berarti ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama ditulis dengan tidak menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, sifat katanya denotatif atau dengan makna sebenarnya. Bisa diulang teman-teman. Sifat katanya denotatif atau dengan makna yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu berbentuk karangan ilmiah. Apa teman-teman? Berbentuk karangan ilmiah. Yang keempat, ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian. Nah, untuk ciri-ciri teks non-fiksi ini bisa teman-teman pahami ya. Nah, sekarang perlu adik-adik ketahui contoh tentang teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi. Nah, di sini ada 7, yaitu buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, penerbit akademik, skripsi, dan makalah ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang contoh teks non-fiksi. Silakan adik-adik semua perhatikan. Nah, yang pertama ini buku ilmiah. Nah, buku ilmiah adalah karya tulis ilmiah, disingkatnya KTI, dengan pembahasan mendalam tentang masalah kekinian, suatu keilmuan yang merangkum hasil-hasil penelitian terbaru. Yang kedua itu biografi. Nah, biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi, tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang dinamakan teks biografi. Yang ketiga itu esai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, yang keempat itu ada jurnal. Jurnal adalah sebuah istilah yang lebih akrab digunakan dalam bidang akademik. Sedangkan yang kelima ini ada penerbit akademik. Penerbit akademik adalah subbidang penerbitan yang mendistribusikan penelitian akademik dan beasiswa. Nah, yang keenam ini ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seseorang mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 pendidikan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh ini ada makalah ilmiah. Makalah ilmiah merupakan makalah yang isinya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah, dan jenis makalah ini tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. Nah, perlu teman-teman ketahui, tadi per poin saya sudah jelaskan tentang contoh teks non-fiksi.
Mudah-mudahan teman-teman semua mencatat apabila yang menurut adik-adik atau teman-teman semua ini penting ya. Sekarang kita menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Silakan adik-adik dan teman-teman semua untuk fokus ya. Menentukan ide dalam teks non-fiksi. Di sini ada 3. Yang pertama, ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Yang kedua, ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Nah, yang ketiga, untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Nah, ini semua cara untuk menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Nah, sekarang membuat ringkasan teks non-fiksi. Sebelumnya, saya akan jelaskan dulu apa itu ringkasan. Ringkasan adalah karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk singkat dan efektif. Fungsi dari sebuah ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Nah, jadi sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi itu ada 4. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ini yang saya tandai. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi, yaitu membaca teks non-fiksi dengan saksama, lalu menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi, menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri. Yang terakhir, memperhatikan pemilihan diksi dan ejaan yang sesuai ejaan yang sudah disempurnakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah membuat ringkasan. Bisa adik-adik atau teman-teman semua lihat di sini ada 6 poin. Yang pertama, membaca naskah asli. Dalam langkah-langkah membuat ringkasan ini, yang pertama membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat pikiran pokok. Yang ketiga, menyusun ringkasan berdasarkan pikiran pokok. Nah, yang keempat, jumlah paragraf tergantung dari besarnya ringkasan dan jumlah topik utama yang akan dimasukkan ke dalam ringkasan. Yang kelima, pertahankan susunan pikiran seperti urutan naskah asli. Dan yang terakhir, jika teks mengandung dialog, maka teks disajikan dengan bahasa tidak langsung. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman atau adik-adik semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.